Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini akan admin lanjutkan bercerita tentang Mahabharata episode kedua yang berjudul Sumpah Membujang oleh Dewa Barata. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini, silakan tekan tombol subscribe supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kubal Bolang. Apabila rekan-rekan menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada rekan-rekan dan sahabat kita. Apabila ada rekan ingin berkontribusi, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar video ini. Setelah 4 tahun berlalu dari kepergian Dewi Gangga dan setelah dinobatkannya Dewa Barata sebagai Yuda Raja oleh Prabu Astina, kejayaan Astinapura semakin menggaung. Semua kerajaan-kerajaan di sekitar Astinapura mengagumi kedikjayaan dan kepemimpinan Dewa Barata. Khusus bagi Prabu Santanu, Dewa Barata merupakan putra yang ideal. Beliau sangat berbakti kepada ayahandanya dan sangat peduli kepada kesejahteraan rakyat Astina. Setelah merasa yakin dan percaya terhadap kinerja kepemimpinan Dewa Barata, muncul niat Prabu Santanu untuk menghibur diri, mulai berburu. Kali ini daerah yang dituju adalah tepi Sungai Yamuna. Prabu Santanu diiringi oleh beberapa orang kepercayaannya melakukan perburuan di tepi Sungai Yamuna. Suatu saat Prabu Santanu tergelitik oleh aroma harum yang istimewa yang tidak pernah diciumnya selama ini. Karena rasa penasaran terhadap aroma istimewa tersebut, akhirnya Prabu Santanu mencari sumber bau tersebut dan akhirnya ditemukan bahwa yang menjadi sumber bau harum tersebut adalah wewangian seorang gadis yang berada di atas perahu di tengah Sungai Yamuna yang kesehariannya bertugas menyeberangkan para pertapa, para pemburu maupun para petani yang hendak menyeberangi Sungai Yamuna. Karena rasa penasaran, Prabu Santanu akhirnya mendekat, kemudian menjabat tangan gadis tersebut yang ternyata adalah Dewi Setiawati, anak dari seorang raja nelayan di pinggiran Sungai Yamuna. Dengan penuh kekaguman, Prabu Santanu akhirnya memperkenalkan diri sebagai penguasa Astinapura dan menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Satyawati sebagai permaisuri di Astinapura. Tetapi Dewi Setiawati tidak serta-merta mengiyakan
permintaan Prabu Sentanu, karena apapun yang ingin diputuskan oleh Satyawati harus mendapatkan restu dari orang tuanya, karena diliputi oleh rasa ingin tahu, kemudian keinginannya yang membara untuk mempersunting Satyawati. Akhirnya Prabu Sentanu mengajukan usul supaya Satyawati mengajak Prabu Sentanu untuk menghadap ayahnya. Akhirnya mereka berdua menyusuri tepi Sungai Yamuna untuk menemui ayahanda Dewi Satyawati yang berada di peseraman di pinggir Sungai Yamuna. Tidak lama kemudian di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Prabu Sentanu yang diiringi oleh Dyah Satyawati di kediaman Raja Nelayan yang sangat dikagumi oleh Satyawati. Setelah bertemu dengan ayahanda Satyawati dengan keyakinan yang penuh, Prabu Sentanu menyampaikan kepada ayahanda Satyawati bahwa Prabu Sentanu berkehendak meminang Dewi Satyawati akan dijadikan permaisuri di Hastinapura. Tetapi dengan jawaban yang tenang, ayahanda dari Dewi Sentanu juga memberikan satu syarat. Apabila Baginda Prabu Sentanu menginginkan anak saya sebagai permaisuri di Hastinapura, saya mengajukan satu persyaratan, yaitu apabila kelak nanti anak saya melahirkan putra, itulah yang saya harapkan menjadi putra mahkota yang menggantikan kedudukan Baginda Prabu Sentanu berkuasa di Hastinapura. Bak disambar petir dengan keinginan yang kuat, dengan keyakinan yang mantap, tetapi Prabu Sentanu tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun, karena teringat akan janjinya kepada Dewi Gangga, teringat akan kepercayaannya kepada Dewa Barata, dan semakin berkecamuk karena hanya satu orang yang berani menolak perintah Raja Hastinapura. Tanpa meninggalkan sepatah kata, akhirnya Prabu Sentanu meninggalkan rumah Dewi Satyawati beserta orang tuanya dengan wajah penuh kekecewaan. Prabu Sentanu akhirnya kembali ke Hastinapura. Kesedihan Prabu Sentanu tidak berhenti sampai di sana. Setelah berhari-hari wajah murung, kemudian rasa kecewa, rasa penasaran, dan keinginan menjadikan Satyawati sebagai permaisuri semakin berkecamuk di dalam hati Prabu Sentanu.
Kemurungan ayahnya tidak hanya dirasakan oleh rakyat Hastinapura, tetapi juga dirasakan oleh Dewa Barata. Sebagai seorang putra mahkota, sebagai seorang suputra, kesehatan dan kebahagiaan ayahandanya yaitu Prabu Sentanu merupakan tanggung jawab daripada Dewa Barata. Suatu hari Dewa Barata menanyakan kepada ayahnya, apakah yang membuat Prabu Sentanu menjadi murung dan tidak berbahagia? Setiap kesempatan Dewa Barata selalu bertanya kepada Prabu Sentanu, apa gerangan yang menyebabkan Sang Prabu semakin lama semakin murung, tetapi selalu tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan dari seorang Prabu Sentanu. Akhirnya Dewa Barata berusaha mengorek keterangan dari orang-orang terdekat Prabu Sentanu. Informasi yang sangat berharga akhirnya berhasil didapatkan oleh Dewa Barata dari salah seorang kusir kereta istana. Sang kusir mengatakan bahwa Baginda Prabu mulai terlihat murung setelah pulang dari berburu di tepi Sungai Yamuna. Berbekal dari informasi tersebut, akhirnya Sang Dewa Barata menanyakan kepada sang kusir, apakah yang menyebabkan Baginda murung. Sang kusir dengan terbata-bata mengatakan bahwa Baginda sangat tertarik oleh kecantikan seorang putri raja nelayan di pinggiran Sungai Yamuna dan sudah mengutarakan niatnya untuk mempersunting gadis tersebut. Tetapi rupanya ayahanda dari gadis cantik tersebut mengajukan persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Baginda Raja. Berbekal dari informasi tersebut, akhirnya Dewa Barata mengambil seekor kuda dan memacunya dengan kencang menuju tepi Sungai Yamuna. Diikuti oleh beberapa orang pengawal istana, akhirnya Dewa Barata melaju dengan kencang sambil memikirkan siapakah gadis yang berhasil memikat hati ayahandanya. Kemudian siapakah orang tua gadis tersebut kok berani mengajukan persyaratan yang sulit. Kemudian di satu sisi, kenapa Baginda Prabu tidak mungkin bisa memenuhi persyaratan tersebut? Apakah gerangan yang dijadikan persyaratan oleh orang tua gadis tersebut? Tidak diceritakan di perjalanan, akhirnya sampai di rumah Raja Nelayan. Tidak ada pertanyaan berbahasa basi. Dewa Barata langsung bertanya kepada orang tua gadis tersebut, apakah yang kau inginkan?
bukankah dipinang oleh seorang penguasa Hastinapura merupakan sebuah penghargaan? Akhirnya dengan pertanyaan tersebut dijawab oleh orang tua Satyawati dengan tenang dan suara yang bergetar. Memang dipinang oleh seorang penguasa Hastinapura merupakan penghargaan bagi kami. Tetapi kami juga perlu hadiah. Itu kalimat singkat yang disampaikan oleh orang tua Satyawati kepada Dewa Barata. Raja Nelayan akhirnya melanjutkan, kami mengetahui bahwa Baginda Dewa Barata merupakan putra mahkota dari kerajaan Hastina. Kami ingin mendapat keyakinan bahwa setelah Satyawati menjadi permaisuri di Hastinapura, saya berharap yang menggantikan kedudukan Prabu Sentanu nanti adalah putra dari anak saya. Mendengarkan pernyataan tersebut, akhirnya Dewa Barata menimpali. Oh, rupanya itu yang menjadi persyaratan yang kau ajukan. Intinya, engkau berharap nanti yang akan menjadi putra mahkota dan menggantikan kedudukan ayahanda Prabu Sentanu adalah cucumu. Demikian dengan tegas Dewa Barata menimpali. Raja Nelayan hanya mengangguk membenarkan pernyataan dari Dewa Barata. Kalau memang itu yang menjadi permintaanmu, baiklah, akan aku penuhi. Demikian dengan tenang dan meyakinkan Dewa Barata menjawab. Tetapi dengan penuh harap dan keraguan, Raja Nelayan kemudian menimpali. Bagaimana Baginda bisa meyakinkan kami? Sedangkan kami mengetahui bahwa Baginda Dewa Barata adalah putra mahkota, putra utama dan putra pertama yang sudah mendapatkan pendidikan dari Begawan Wasista dan mendapatkan anugerah dari Dewi Gangga untuk dapat memilih hari kematian. Bagaimana dengan hal tersebut? Dewa Barata tidak serta-merta menjawab pertanyaan tersebut, kemudian termenung di dalam hati, tetapi akhirnya menjawab, kalau memang itu yang menjadi pertanyaanmu, asalkan aku bisa memboyong Dewi Satyawati menjadi permaisuri Hastinapura, akan aku berikan engkau keyakinan bahwa aku akan bersumpah membujang selama hidupku, sehingga tidak perlu engkau ragukan lagi bahwa cucumulah yang akan menjadi penerus kerajaan Hastinapura di masa yang akan datang. Setelah mendengar sumpah dari Dewa Barata, bunga-bunga bertaburan dari segala penjuru dari surga
ini menjadi sumpah Bisma. Setelah mendengar sumpah dari Dewa Barata, akhirnya Raja Nalayan mempersilahkan membawa putrinya menghadap Prabu Sentanu, dibawa oleh Dewa Barata yang diiringi oleh beberapa pengawal istana menuju ke Astinapura, meninggalkan daerah kelahirannya, yaitu di tepi sungai Yamuna. Tidak diceritakan selama di perjalanan menuju Astinapura, tetapi setelah memasuki wilayah Astinapura, sambutan yang meriah dilakukan oleh penduduk, kemudian rakyat Astinapura, yang dengan bahagia menyambut kedatangan Dewa Barata berserta calon permaisuri Astinapura yang baru. Cerita dari mulut ke mulut akhirnya sampai juga ke istana, sampai ke telinga Prabu Sentanu. Sang Prabu sangat kecewa dan sangat sedih memikirkan putranya yang gagah perkasa, dikagumi oleh semua wanita, memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki keteguhan hati, akhirnya harus bersumpah untuk tidak menikah selama hidupnya. Prabu Sentanu merasa bertanggung jawab atas kejadian ini karena keegoisannya akhirnya mengorbankan Dewa Barata. Tetapi setelah Dewa Barata bergegas menghadap Prabu Sentanu dan mengatakan kalimat yang sangat bijak, "Ayah, aku telah membawakannya untukmu. Aku mohon sambutlah dirinya dan hilangkan segala kekecewaanmu." Demikian kalimat yang dilontarkan oleh Dewa Barata sangat menyentuh hati Prabu Sentanu. Akhirnya dengan lapang dada dia menerima Satyawati sebagai permaisuri yang dipersembahkan oleh pengorbanan putra mahkota, sehingga berakhirlah kekecewaan, kesedihan, kemurungan Prabu Sentanu. Mendengar apa yang terjadi, Prabu Sentanu merasa terpukul dan sangat sedih. Mungkin semua ini telah menyadarkannya. Ia tidak tahan memikirkan putranya, penuh dengan kejantanan, begitu tampan, begitu mulia, terpaksa harus hidup menjalani sumpah untuk tidak menikah. Tetapi jaring yang telah dirajut tidak dapat kita rajut kembali. Dengan rasa terima kasih dan cintanya kepada putranya, ia menganugerahkan sebuah anugerah pada anaknya yang tercinta. Kematian harus menunggunya, dan ia akan mati saat ia menginginkannya. Pernikahan Sentanu dengan Satyawati dirayakan. Mereka berdua
menempuh kehidupan berumah tangga cukup berbahagia. Dari pernikahan mereka lahirlah dua putra yang mereka beri nama Citrangada dan Wicitrawirya. Waktu terus berlalu begitu cepat dan sang raja akhirnya meninggal. Sehingga Dewa Bharata lah yang lebih dikenal dengan nama Bhisma harus menanggung beban kerajaan. Pangeran Citrangada terlalu muda untuk dipercaya memerintah kerajaan. Bhisma menobatkannya sebagai Yudaraja dan bertindak sebagai wakil baginya. Bhisma menghabiskan tahun-tahun yang tak berarti. Tidak ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tetapi tiba-tiba tragedi telah menghantam bagaikan badai. Ada seorang Raja Gandharwa yang bernama Citrangada. Ia tidak rela jika ada manusia yang memiliki nama yang sama dengannya. Ia menantang Citrangada, putra Sentanu, untuk bertarung dengannya dan membuktikan dirinya layak menyandang namanya. Di tanah Kurukshetra, dua Citrangada bertarung. Putri Santanu akhirnya kalah dan terbunuh. Bhisma sangat terpukul dan sedih. Ia melakukan pengangkatan putra Satyawati yang lebih muda, yaitu Wicitrawirya, dan kembali perwalian jatuh ke pundak Bhisma. Ia memerintah kerajaan atas nama adiknya. Rakyat sangat berbahagia. Semuanya bahagia. Astina di bawah pimpinan raja yang tidak bermahkota, Bhisma. Baiklah rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang, itu yang dapat kami sampaikan pada episode kedua ini. Dan jangan lupa ikuti episode selanjutnya yang berjudul Sayembara di Kerajaan Kasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.